Halo teman Gen E, balik lagi nih di Cerita Joni barengan sama gua Buana Lintang. Dan hari ini rencananya gua bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama owner dari Rotaip Riot. Ini adalah sebuah brand lokal yang sekarang lagi gua pakai. Bahkan gokil banget karena waktu itu jaketnya pernah dipakai sama Pak Jokowi. Keren ya. Makanya tonton sampai beres karena nanti di akhir bakalan ada sebuah giveaway dari JNE dan juga Rotaip Riot. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kita masuk ke dalam aja kali ya. Let's go! Yo teman JNE, jadi sekarang Lintang ini udah ada di store atau mungkin kantor barunya Rotaip Riot, oke? Gue lagi lihat-lihat nih keren-keren di jaketnya, outernya dan lain-lain. Itu Kang Deki tuh. Kita sapa ya. Hey Kang Deki. Wih, Lintang. Sehat-sehat. Alhamdulillah, baik-baik. Ini store baru ya ini ya? Ya, di sini headquarter. Jadi semua kantor juga di sini sih sebenarnya gitu. Wah, ini gokil sih. Maksudnya dari jauh tuh, dari luar ya, dari depan tuh kece gitu. Konsepnya itu apa tuh? Sebenarnya konsepnya sendiri lebih kayak ke vintage store aja sih. Terus kayak kita tuh pakai barang-barang bekas semua di sini sebagai dekor-dekornya. Oke. Gitu. Ini keren ya maksudnya. Macem-macem tuh ada foto-foto dan lain-lain. Jadi semua artikel juga kita pajang-pajangin yang berkesan kayak yang dari Pak Jokowi, terus dan USS. Oh iya, itu keren tuh ya, USS tuh. Yang USS itu Banyak banget tuh dipakai sama public figure dan lain-lain ya. Ya ampun, luar biasa. Ada beberapa artikel juga sih selain jaket, kita juga ada celana gitu. Ini yang kayak yang dipakai nih. Oh ini? Celana pendek ya. Celana pendek ya? Iya, celana pendek. Buat santai-santai lah. Iya, gokil ya, keren ya. Ini boleh ngobrol-ngobrol nggak nih? Boleh atuin. Ngobrol santai aja ya? Boleh. Yuk, siap. Disana, Go, mantap. Oke, dan sekarang kita bakalan ngobrol santai aja barengan sama Deki Sastra ya, owner dari Rotaip Riot. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, gue pengen ngasih tahu ini buat teman-teman JNE gitu ya, buat gabung jadi member JLC. Karena ini banyak banget untungnya. Oke, untungnya banyak banget nih, gue buat lagi ya. Dan buat kamu yang daftar sekarang itu bisa dapetin bonus 10 poin senilai 250.000. Gokil ya. Ini kita balik lagi ke Rotaip Riot nih. Deki ya. Dan sebenarnya ini mungkin bisa dibilang adalah brand yang anak muda banget, banyak banget orang yang udah tahu juga. Dan mungkin ada juga beberapa teman JNE yang awalnya tahu itu gara-gara salah satu jaket dari Rotaip Riot itu sempat dipakai sama Pak Jokowi. Itu di Istana Bogor kan. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Oke, jadi pada waktu itu tuh kita berkesempatan di-invite gitu ya di acaranya Sumpah Pemuda. Kita di-invite sebagai brand lokal, beberapa brand lokal yang memang selektif dari mereka itu datang ke Istana Negara pada waktu itu. Jadi ada beberapa brand lokal dari Jakarta, dari ya pokoknya seluruh Indonesia lah ya. Nah, Rotaip Riot itu berkesempatan dari 2017 kita brand tuh 2017 kan awal, 2018 tuh udah di-invite di sana. Nah, Rotaip Riot alhamdulillah ada di sana. Kebenaran waktu itu tuh jalurnya tuh Pak Jokowi itu harusnya lain jalannya tuh harusnya lewatnya depan. Waktu itu tuh posisi saya di belakang gitu. Rotaip Riot lagi showcase gambar. Itu saya ngegambar beberapa respon produk lokal juga. Akhirnya beliau tertarik gitu. Itu sampai gemeteran saya juga. Seriusan? Iya, soalnya kan lainnya harusnya lewat depan. Iya. Dan nyamperin. Nggak ada persiapan kan, nggak ada persiapan ketemu orang nomor satu gitu. Betul, kan. ya. Jadi akhirnya ya dari jauh gitu Pak Jokowi, apaan nih? Gitu. Iya, lagi ngapain nih gitu. Tapi itu maksudnya luar biasa nih. Ya. Nah, itu kan jadi satu hal yang sangat-sangat menarik. Iya. Dan sempet mikir nggak kalau misalkan seorang Deki Sastra gitu ya, itu kan brand berarti masih setahun kan? Iya, masih setahun. Kira-kira hal apa yang membuat Rotaip Riot ini bisa diundang ke sana gitu? Nah, mungkin kalau dari selama 2017-2018 itu kita juga udah kayak sebenarnya kita nggak fokus dagangnya dulu pada waktu itu. Jadi waktu itu ya fokusnya ngeluarin terus beberapa karya aja, beberapa artikel gitu yang menurut saya sih 1 tahun itu tuh masa-masa Rotaip Riot untuk mendevelop produk gitu. Oke. Mungkin gitu dari apa yang kita keluarkan terus gitu sebagai produk di notice mungkin sama mereka. Selain dipakai Pak Jokowi juga ini sempet ada sama Pak Ridwan Kamil juga ya? Iya, betul. Nah, itu artikel yang mana tuh itu? Itu artikel khusus buat beliau juga. Oh, emang dibikin khusus? Kalau Pak D itu kita memang ngeluarin desainnya ya yang memang sesuai karakter desainnya Rotaip Riot aja. Nah, dari beberapa produk ini mungkin sebelum ke Bapak RK gitu ya. Jadi ceritanya yang 2000 yang awal jaket itu yang pas di-invite ke Istana Negara dan dipakai dan dibeli, digunakan. Tahun berikutnya saya develop Varsity. Nah, tahun 2018 saya develop Varsity.
itu kita juga udah sesuai dengan desain kita aja, bukan request orang-orang khusus. Jadi memang kita ngalir aja gitu apa yang kita fokus dikeluarin gitu sama kita. Nah, Legendary 1, Legendary 2, Legendary 3 itu ya semua dibeli sama Bapak Jokowi. Dan kita nggak tahu bahwa itu tuh yang beli Bapak Jokowi awal. Wah, awalnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Tahu gitu, saya kasih aja gitu ya. Tapi beliau benar-benar support gitu. Jadi nggak mau gratis, nggak mau apa. Jadi memang benar-benar support produk lokal aja gitu. Nah, kalau misalkan dari Deki Sastra sendiri gitu ya, sebenarnya apa yang bikin lo setotal ini gitu sama Road Type Riot gitu ya? Bahkan sampai akhirnya sebesar ini namanya gitu. Ya. Awalnya tuh ya kita bikin fokus karya aja gitu. Dari kos-kosan tuh kita bagi 2 kamar, yang satu untuk showcase display Road Type Riot. Awal tahun cuman ngeluarin kurang lebih 6 artikel sampai 8 artikel lah gitu. Tapi pada waktu itu tuh jadi kita memaksimalkan keterbatasan kita lah gitu. Jadi dari situ tuh kita coba develop gitu. Kita nggak fokus dulu jualan, akhirnya ya nggak kerasa gitu. Wah, udah sampai sini ternyata gitu. Jadi sampai akhirnya nggak kerasa ternyata ketika lihat ke belakang tuh oh udah sejauh ini gitu ya. Nah, ini lanjut lagi sebenarnya kalau dari Road Type Riot sendiri, kita ngobrolin karakter gitu. Yang ngebedain Road Type Riot sama brand lain itu sebenarnya apa tuh? Mungkin kalau dari awal kita udah fokusnya itu di outer jacket. Kenapa outer jacket? Karena basically itu saya tuh suka desain kan gitu. Saya tuh udah bosen ngelihat grafis-grafis yang main aman gitu. Jadi gimana caranya kita bikin desain grafis yang eye-catching tapi nggak norak gitu. Jadi akhirnya aplikasinya itu adalah jaket. Nah, jaket ini bisa dibilang medianya kanvas lah gitu. Jadi kan karena kalau jaket itu kita bisa ngerespon dari depan, samping, belakang, bahkan inner gitu. Jadi benar-benar kita pikirin gitu, banyak desain, banyak supply desainnya tapi nggak norak gitu. Itu Road Type Riot, itu artinya tuh apa sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau sebelum kita ngerunut ini sudah menjadi brand Road Type Riot, karena sebelum itu tuh saya tukang gambar keliling. Awalnya. Gambar keliling gimana nih maksudnya? Ya, jadi kalau setiap event-event itu selalu diundang gitu untuk ngerespon, ngegambar helm, tangki motor, terus berhubungan dengan skena custom culture. Seperti itu. Nah, berangkatnya dari situ karena saya tuh karakter gambar saya itu tidak bisa clean gitu. Jadi raw aja gitu. Tapi gimana caranya raw ini masih bisa dinikmati dan dikonsumsi sama teman-teman gitu. Jadi makanya pas waktu itu tuh masih jadi tukang gambar keliling tuh style saya itu namanya Raw Type. Nah, ketika jadi sub brand ditambahin Riot, jadi Raw Type Riot. Jadi Raw Type itu artinya ya style desain saya ketidakberaturan, tidak rapi gitu, tapi masih bisa dinikmati tuh gimana caranya itu. Riot itu mungkin lebih kalau orang lihat kerusuhan atau apa. Sebenarnya arti dari Riot itu maknanya adalah ya saya tuh pengen bikin rusuhnya itu dalam hal positif, yaitu kita menggaungkan skena produk lokal. Wow, luar biasa. Ini filosofinya nih sangat kayak anak senja lah nih ngobrol sama Deki Sastra gitu ya. Nah, kalau misalkan Deki Sastra gitu ya, itu masih jadi tukang gambar keliling sampai sekarang? Apa udah gua cut off aja dah gitu? Nah, kalau sekarang itu karena waktu itu kan tukang keliling ngegambarnya itu di media-media lain. Nah, setelah jadi Road Type Riot ya udah ngegambarnya di brand sendiri. Ngegambarnya gitu. Nah, jadi bisa dinikmatin sama teman-teman gitu. Dan sampai sekarang itu yang masih pegang desain itu masih saya sendiri. Wow, ini ownernya sendiri yang ngedesain nih, ownernya sendiri, luar biasa ini. Nah, dan selain di offline store, teman JNE sebenarnya bisa beli barang-barang Road Type Riot tuh di mana aja? Banyak sih. Kita menggunakan platform yang memang semua orang bisa akses gitu, seperti website kita, terus kita di marketplace juga ada gitu. Terus juga kita mempunyai kayak member khusus dari Road Type Riot. Kita Road Type Riot sendiri juga sadar akan apa kebutuhan masyarakat gitu. Jadi akhirnya kita juga mempermudah dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah banyak banget gitu ya yang bisa diakses. Jadi tenang aja, teman JNE itu bisa beli produk dari Road Type Riot di mana aja, jadi santai, nggak perlu khawatir gitu ya. Dan juga buat teman JNE yang beli produknya di website atau mungkin di non e-commerce gitu ya, mungkin di Instagram dan lain-lain gitu ya, non e-commerce, ini bisa dapetin voucher ongkir, teman JNE. Jadi wow, tunggu apa lagi gitu, langsung gas klik-klik saset duar gitu ya. Nah, ini kita ngobrolin lagi tentang Road Type Riot.
hal yang paling berkesan ketika Deki Sastra itu berjalan bersama Rotai Pride itu sebenarnya apa? Ya, yang paling berkesan selain jaket digunakan oleh Bapak Jokowi itu kita juga punya beberapa kolaborasi gitu yang memang menurut kita itu ini works gitu sampai sekarang gitu. Bahkan kita coba crossing market kita ke luar negeri gitu. Jadi harapan saya sih sebenarnya bisa berkolaborasi dengan brand-brand luar juga gitu. Tapi hal yang paling menarik, hal yang nggak bisa dilupain yaitu ya berkolaborasi dengan Yellow Claw, yang DJ dari Amsterdam gitu. Nah itu juga menurut saya di masa pandemi launchingnya itu dibikin kayak virtual seperti itu gitu. Akhirnya dengan segala keterbatasan pada waktu itu tuh kita launching jaket dan sold out dalam jangka waktu 15 menit. 15 menit doang? 15 menit itu dengan kurang lebih 200 jaket. 200 jaket 15 menit? Itu 15 menit itu kayak satu babak main futsal. Ya, jadi langsung sold out itu yang sangat berkesan lah gitu. Jadi buat kita. Terus juga ada beberapa kolaborasi yang memang dengan figur juga ya, dengan Bapak Ridwan Kamil yang tadi disebutkan. Kita juga diundang ke tempat Bapak bekerja. Kita juga ngedesain sesuai apa yang beliau suka gitu, dari segi colorway, activity Bapak sering motoran, terus warna-warna army yang selalu melekat di Bapak itu kita aplikasikan semua di salah satu jaket kita yang disebutnya Varsity RK gitu. Jadi memang kita itu spesiali produk buat Bapak RK dan itu juga alhamdulillah juga sold out cepat gitu. Wah ini gokil ya. Dan berarti kan Rotai Pride itu bisa dibilang kayak nggak ada momen di mana Rotai Pride ini diem gitu ya. Kayak pasti selalu ada hal-hal yang baru gitu dari Rotai Pride gitu. Nah kalau misalkan sebenarnya dari 2017 sampai sekarang itu udah sempet ada sebuah prestasi nggak sih, kayak berbentuk penghargaan mungkin dan lain-lain? Mungkin kalau berbentuk penghargaan secara fisik itu kita dapat nominasi brand terviral 2020 dari versi Kumparan Indonesia. Itu juga penghargaan dikasih langsung oleh Bapak Jokowi seperti itu yang kita panjang di belakang. Ada di situ ya. Oke, teman JNE, tadi gue sempat mention di awal, buat sebuah giveaway di hari ini, yang mana ada produk dari Rotai Pride untuk 2 orang pemenang, ya. Nah, ini nih ya, kira-kira pertanyaannya apa nih? Pertanyaan dari gini. Boleh. Mudah-mudah aja lah ya. Nah, yang pertama mungkin sejak kapan Rotai Pride itu berdiri. Terus yang kedua mungkin kalian bisa jawab produk mana kolaborasi Rotai Pride yang sangat berkesan gitu. Oke. Kayak yang barengan public figure itu ya. Betul. Yuk jawab sekarang ya. Yang DJ pokoknya. Oh ada ya DJ ya. DJ lah. Ini buat cara-caranya bisa cek aja di bawah sini. Oke? Dan juga teman JNE jangan sampai lupa buat gabung jadi member JLC. Karena itu juga sangat-sangat menarik ya. Kamu bisa dapetin bonus 10 poin senilai 250.000 buat yang daftar sekarang. Dan kamu juga bisa kumpulin poinnya, yang mana poin itu nantinya tuh bisa kamu tuker sama barang elektronik, terus paket liburan, bahkan voucher belanja. Pokoknya banyak banget hal-hal menarik yang bisa kamu tukar dengan poin yang kamu kumpulin dari JLC. Oke, terakhir. Kang Deki Sastra, ini mungkin ada pesan-pesan untuk para pelaku UMKM, pemuda-pemuda yang baru memulai untuk berbisnis dari Kang Deki Sastra sebagai owner Rotai Pride nggak nih kira-kira? Ya, kalau kalian nggak coba juga nggak akan tahu gitu kan. Berarti artinya harus dicoba dulu aja gitu. Dengan keterbatasan kalian itu coba dimaksimalin gitu. Kayak saya jualan awalnya dengan keterbatasan modal, keterbatasan tools gitu. Cuman kita coba dulu aja. Terus mungkin poin keduanya adalah jangan lupa main, karena main sangat penting gitu ya, main dalam segi positif gitu ya. Kita juga harus tahu memperluas wawasan kita, memperluas link pertemanan seperti itu, relasi seperti itu juga. Jadi jangan lupa main, kalau main itu jangan main. Jangan lupa main, tapi kalau main tuh jangan main-main. Tuh dengerin ya, strip Deki Sastra, tolong di bold ya, tulis di kolom komentar, nanti di pin gitu. Thank you banget Deki Sastra udah ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanan dari Rotai Pride yang mungkin ini juga udah banyak sekali menginspirasi orang-orang, dan teman JNE juga udah tahu sekarang perjalanan dari seorang Deki Sastra gitu ya.
Jangan lupa juga teman JNE bisa follow Instagram JNE di @jne_id dan juga untuk follow Rotype Riot di @rotype_riot ya. Betul. Rotype_riot dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube JNE di JNE ID dan terakhir, oke, JNE ini punya TikTok loh dan kalian itu bisa follow TikToknya di JNE_ID. Thank you banget Kang Deka Sastra. Thank you juga. Dan juga buat teman JNE sampai bertemu di kesempatan lainnya. Bye. Bye.